Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Mangaratua Raja Guguk. Di sini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya tentang misi Garuda. Oke, kalian tahu nggak sih apa misi Garuda itu? Oke, saya akan kasih tahu ya. Jadi misi Garuda merupakan nama yang umumnya digunakan oleh beberapa operasi militer Indonesia, terutama dalam konteks misi perdamaian atau bantuan kemanusiaan yang melibatkan personal TNI. Misi-misi semacam ini seringkali melibatkan keikutsertaan pasukan Indonesia untuk mendukung perdamaian atau membantu negara lain di dalam situasi krisis. Jadi di sini ada sejarah misi Garuda. Misi Garuda memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan berbagai operasi militer serta misi perdamaian di tingkat internasional oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagian besar misi ini dilakukan dalam kerangka kebijakan perdamaian PBB. Misalnya, pasukan Garuda pertama kali dikerahkan pada 1956 sebagai bagian dari United Nations Emergency Force atau UNIF di Suez, Mesir. Selanjutnya, Garuda terlibat dalam berbagai misi di berbagai wilayah seperti Kongo, Labonan, dan Timur Leste. Misi-misi tersebut menunjukkan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Oke, lalu di sini ada latar belakang misi Garuda. Jadi latar belakang misi Garuda itu berkaitan dengan keterlibatan Indonesia dalam operasi militer internasional, terutama di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa dibilang PBB. Sejarahnya dimulai pada tahun 1956. Ketika pasukan Indonesia dalam misi yang disebut Garuda ikut serta dalam United Nations Emergency Force atau UNIF di Suez, Mesir. Sejak itu, Indonesia secara berkelanjutan terlibat dalam berbagai misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia, seperti di Kongo, Lebanon, Timur Leste, dan wilayah lain, yang membutuhkan kontribusi internasional untuk memelihara perdamaian dan mendukung rekonstruksi pasca konflik. Latar belakang ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global dan peran aktifnya dalam misi-misi internasional di bawah PBB. Oke, jadi kalian tahu nggak sih apa itu kontingen Garuda? Jadi kontingen Garuda ini adalah sebuah pasukan yang ikut serta membantu menjalankan misi Garuda untuk membantu perdamaian dunia. Jadi kontingen Garuda ini merujuk kepada pasukan Indonesia yang dikirim dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Yang seperti saya bilang tadi, pasukan ini terdiri dari personal TNI sampai Polri yang dikerahkan untuk tugas perdamaian di berbagai wilayah konflik internasional. Istilah Garuda mengacu pada burung mitos dalam mitologi Hindu dan Buddha yang menjadi lambang nasional Indonesia. Kontingen Garuda seringkali dikenal dengan sebutan pasukan Garuda dan diberikan nama sandi seperti Konga yang diikuti oleh nomor urutan misi pemeliharaan perdamaian yang ditugaskan. Oke. Jadi di sini ada sejarah Konti, di mana awal mulanya kontingen Garuda ini. Oke, kontingen Garuda dimulai pada 1957 ketika Indonesia mengirim 559 personel infanteri dalam misi perdamaian PBB di Sinai, Mesir, UNEF. Dalam sejarahnya, pasukan Garuda terus berkembang melibatkan TNI dan Polri dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia. Sejak itu Indonesia diakui internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian global melalui kontribusi aktifnya dalam misi PBB. Oke, kalian mau tahu nggak sih apa aja tugas kontingen Garuda? Oke, di sini saya akan memberitahu kalian apa saja tugasnya. Jadi di sini ada pengamanan dan stabilisasi atau bisa dibilang menjaga keamanan dan membantu menciptakan lingkungan yang stabil di wilayah konflik. Dan yang kedua adalah penyelesaian konflik, yaitu berpartisipasi dalam upaya penyelesaian konflik, mediasi dan memfasilitasi proses perdamaian di antara pihak yang terlibat. Dan lalu yang ketiga ada bantuan kemanusiaan, memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik, termasuk mengirim bantuan medis dan logistik. Dan yang keempat ada pemeliharaan HAM, memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik, termasuk pengiriman bantuan medis dan logistik. Oke, yang keempat ada pemeliharaan HAM, yaitu mendorong dan melibatkan diri dalam pemeliharaan hak asasi manusia di wilayah operasi.
Dan yang kelima ada pelatihan dan pembangunan kapasitas lokal, yaitu memberikan pelatihan kepada personel militer dan sipil ke tempat untuk membangun kapasitas dan meningkatkan keamanan serta stabilitas jangka panjang. Oke, jadi segitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.